Kita ini nelayan mencari di laut, kadang mendapat, kadang tidak. Jadi kalau memang kesian secukupnya untuk mau dimakan lagi nih hari, baru untuk sewanya anak-anak tidak ada, terpaksa kesan berhenti lagi sekolah alpa lagi. Itu mesti ingin sekolah karena ingin jadi orang pintar dengan cerdas. Musuh bangga orang tua aku, jadi cita-cita aku pemain bola dan tentara. Ketika kami masuk ke sana, kami mengajak adik-adik untuk belajar. Kami ajak adik-adik untuk bermain. Selepas kami ajak adik-adik untuk bermain, orang tua itu juga kita ajak bercerita. Orang tua juga kita ajak apa sih yang menjadi kendalanya mereka. Kita coba tanya, bagaimana mereka anak-anaknya itu bisa bersekolah. Kita tanya bagaimana semangatnya adik-adiknya itu bisa bersekolah. Itu yang kami tanyakan. Pendidikan, entah mengapa selalu kontras dengan kehidupan suku Bajo. Profesi nelayan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka kerap dianggap cukup dengan bermodal insting yang telah ada secara alami dalam setiap pribadi masyarakat Bajo. Selama laut masih ada, maka kehidupan masih akan berlanjut. Saya melihat sebuah pola pikir yang telah lama tertanam sejak masa leluhur dan mendarah daging dari generasi ke generasi. Sebuah permasalahan klasik yang terus mendorong tingginya angka putus sekolah di wilayah pesisir. Untuk apa mau sekolah? Sedangkan dulu saya bilang kita tidak sekolah juga, toh. Tapi kalau saya tidak ada mau kasih sekolah ke orang karena kadangnya kita ini di laut nelayan, kadang mendapat, kadang tidak. Desa Labuan Beropa, sebuah desa di pesisir Konawe Selatan yang jaraknya hanya 90 menit perjalanan dengan perahu motor tempel dari kota Kendari. Jarak tempuh singkat yang berbanding terbalik dengan kesenjangan sosial masyarakatnya yang begitu tinggi dengan masyarakat perkotaan. Terutama dalam segi akses pendidikan anak-anak. Dua dusun di desa ini, yakni Desa Baho dan Pasir Panjang, menjadi tempat saya mencurahkan perhatian dan cinta dengan membangun motivasi anak-anak agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang memang malas untuk pergi ke sekolah. Bahkan ada anak-anak yang sampai putus sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 itu stop saja sampai di situ. Beberapa permasalahan lain juga yang kami dapatkan, bahwa ternyata selain kayak dibilang mereka juga angka putus sekolahnya tinggi, ternyata pengaruh tentang ekonomi itu juga menjadi salah satu pengaruh putus sekolahnya adik-adik yang ada di sana. Misalkan mereka itu mau pergi sekolah, tidak ada uang untuk biaya transportasinya, belum lagi tentang kondisi cuaca ataupun kondisi pasang surutnya air yang memang mereka itu tidak bakalan bisa pergi ke sekolah seperti itu. Memulai langkah sejak 2017, pembinaan dan pendampingan masyarakat pesisir kami mulai dari wilayah-wilayah terdekat yang mampu kami jangkau. Seiring dengan perkembangan Sultra Island Care, wilayah pesisir yang kami suluh semakin bertambah, termasuk dusun Pasir Panjang. Memulai aksi di lokasi baru bukanlah hal mudah bagi saya dan teman-teman Sultra Island Care. Terlebih masyarakat yang kami hadapi masih sangat asing dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Bukan sapa ramah hangat yang kami terima.
melainkan tatapan sinis dari penduduk pesisir yang begitu berhati-hati dan menjaga jarak dengan kami. Kedatangan kami seolah menjadi ancaman yang mengusik mereka. Namun hal ini tidak lantas membuat saya menyerah. Nah, setelah melalui beberapa penolakan yang terjadi sama masyarakat tersebut, kami pun juga berinisiatif untuk menemui kepala dusun. Nah, dari kepala dusunlah kami itu bagaimana caranya kami menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke Pasir Panjang. Bahwasanya kami ini bukan orang asing seperti pemikirannya masyarakat yang bawa pengaruh buruk bagi anak-anaknya mereka. Akan tetapi kami hadir di sini untuk bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat maupun anak-anak untuk pentingnya pendidikan yang kami akan edukasikan, pentingnya tentang kesehatan yang bakalan kami edukasikan kepada masyarakat. Itu yang kami lakukan sehingga kami buat inisiatif untuk membuat kegiatan bersama kami itu bisa diterima. Jadi Om, kita ini dari organisasi Sultra Island Care. Nah, rencana itu kita datang pembinaan di Dusun Pasir Panjang sama yang ada di Dusun Bahu juga. Jadi kita datang itu untuk ajar anak-anak membaca, terus kita ajar anak-anak menulis, terus kita adakan juga penyuluhan untuk orang tua. Nah, itu yang kita bakalan lakukan. Beberapa program yang sudah kita lakukan juga di Bahu, itu kita ada bikin taman baca, terus kita ada pemeriksaan kesehatan juga untuk masyarakat. Nah, jadi gimana Om? Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saya bersama tim Sultra Island Care ke Dusun Pasir Panjang, Kepala Dusun dengan tangan terbuka menyambut kami. Pak Dusun kemudian menjelaskan kepada kami seperti apa karakter masyarakat Dusun Pasir Panjang yang memang tidak terbiasa dengan pendatang. Pak Dusun kemudian mengajak saya berkeliling sembari menyapa warga dan memperkenalkan saya kepada mereka. Kesempatan ini tentu saja tidak saya sia-siakan. Melalui perantara Pak Dusun, saya berusaha mengenal karakter warga Pasir Panjang, terutama para orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah. Ternyata permasalahan penolakan, permasalahan tentang anak-anaknya dipanggil jangan berinteraksi dengan warga asing, itu adalah salah satu masalah yang awal kita dapati. Akan tetapi ada beberapa masalah lain yang ternyata menjadi sangat urgent untuk di Dusun Pasir Panjang tersebut. Permasalahannya tersebut yang dimana pendidikan itu tidak lagi penting bagi mereka. Pendidikan yang mana mereka itu mengharapkan bahwasanya anak itu, pendidikan itu adalah nomor kesekian kalinya atau nomor kesekian untuk anak-anaknya mereka itu dapat bersekolah. Mereka itu lebih menekankan bahwasanya ketika kamu sekolah, kamu mau jadi apa, kamu bakalan tetap tinggal di laut. Itulah yang membuat kami semakin termotivasi untuk bagaimana caranya buat kegiatan yang memang dapat memotivasi masyarakat yang ada di Dusun Pasir Panjang tersebut. Ada juga teman-teman yang lain itu kita dari Sultra Island Care. Nah, rencananya kita itu datang di Dusun Pasir Panjang, kita datang itu untuk ajar anak-anak, terus juga itu kita datang penyuluhan untuk ibu-ibu terkait tentang kesehatan. Pagi hari di Dusun Pasir Panjang adalah waktu paling menyenangkan untuk disaksikan. Anak-anak berseragam sekolah berjalan beriringan. Kaki-kaki kecil tanpa alas kaki itu setia menapak pasir setiap hari, demi sepatu yang tetap kering saat tiba di sekolah. Sekolah terdekat hanya berada di Dusun 1 Labuan Beropa. Sebuah kenyataan dilematis yang saya temukan dan masih terjadi hingga saat ini. Anak-anak akan pergi ke sekolah apabila orang tua mereka mampu membayar ongkos kapal untuk menyeberang. Rp3.000, nominal yang mungkin dianggap kecil, tetapi tidak demikian bagi masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kita ini nelayan mencari di laut, kadang mendapat, kadang tidak.
Oh, jadi kalau memang kasihan secukupnya untuk mau dimakan lagi nih hari, baru untuk sewanya anak-anak tidak ada, terpaksa kesan berhenti lagi sekolah alpa lagi. Ingin mau sekolah, tapi kalau sewa lagi kesan kendalanya, kalau tidak ada sewa terpaksa berhenti lagi sekolah, mencari lagi orang tua. Kalau dapat besok ya besok, kalau tidak nanti ada lagi didapat. Pakai anak sekolah, hati-hati. Kapal penuh muatan itu tiba di dermaga Dusun 1 Desa Labuan Beropa. Anak-anak berlarian menuju sekolah 1 atap SD Negeri 12 Konawe Selatan, tempat mereka menimba ilmu. Hari kunjungan sekolah juga menjadi hari yang istimewa bagi saya dan teman-teman relawan SIC. Inilah saatnya kami menggelar kelas motivasi. Sebelum memulai kelas motivasi, kami biasanya melakukan kegiatan gerak bersama atau ice breaking. Fungsinya untuk menciptakan suasana nyaman dan membangun bonding antara anak-anak dan kakak-kakak relawan SIC. Nah, hari ini tuh kita bakalan belajar, bakalan kenalan sama teman-teman semua untuk bisa tahu cita-citanya teman-teman itu apa saja. Terus nanti kalau misalkan lulus dari... Kelas motivasi adalah sebuah rutinitas yang biasa kami lakukan untuk menanamkan sikap optimis kepada anak-anak. Bahwa apapun yang mereka cita-citakan dapat mereka wujudkan dengan ketekunan, kerja keras, dan kedisiplinan dalam belajar. Dari kelas motivasi ini pula, saya jadi tahu jikalau anak-anak pesisir rupanya punya mimpi besar. Mimpi yang terkadang bahkan sulit mereka ungkapkan. Kegiatan kelas motivasi di sekolah hanya satu dari beragam aktivitas menyenangkan yang kami lakukan untuk memberikan edukasi dan afirmasi positif kepada anak-anak pesisir. Pelan tapi pasti, kami mengajak anak-anak pesisir untuk mencintai literasi. Untuk Dusun Pasir Panjang, yang mayoritas anaknya adalah usia PAUD dan sekolah dasar, kami menerapkan pola yang sedikit berbeda. Karena itu, cara yang paling tepat untuk melakukan pendekatan dimulai dengan kegiatan bermain dan bernyanyi bersama. Untuk dapat pendekatan sama anak-anak, untuk dapat kayak dibilang anak-anak yang dapat meningkat pola pikirnya, itu kita adakan kelas pembelajaran untuk anak-anak. Nah, kelas pembelajaran ini sebelumnya kita asesmen dulu seperti apa tingkat kemampuannya adik-adik, seperti apa pengetahuannya adik-adik. Lantas kita bakalan buatkan RPP-nya. Nah, RPP yang kami buatkan itu kita membagi kelas. Kelasnya dibagi, ada kelas kecil, mungkin usia yang kita bilang usia belum sekolah, mulai dari 4 tahun sampai dengan di 8 tahun, atau mereka juga di kelas kecil itu kita simpan anak-anak yang memang sudah tidak bisa membaca atau tidak bisa membaca. Nah, kemudian kita ada di kelas besar. Kelas besar ini untuk anak-anak yang jenjangnya lebih tinggi lagi, mulai dari kelas 4 sampai dengan di SMP. Sultra Island Care tidak hanya menjadi sebuah komunitas relawan yang bergerak sesekali. Bagai gong yang mendetak kencangkan saat dipukul,
lalu gemanya perlahan hilang tak bersisa. Sebagai implementasi dari pembinaan berkelanjutan, sekaligus untuk keseriusan Sultra Island Care terhadap pendidikan anak-anak pesisir. Saya dan teman-teman mendirikan sebuah rumah baca di setiap lokasi binaan. Rumah baca ini kami dirikan sebab kami tidak berada di sini setiap hari untuk bermain bersama, membaca buku bersama dan berinteraksi bersama. Namun melalui rumah baca ini, anak-anak pesisir bisa menambah pengetahuan sekaligus menjadi ruang belajar bersama di luar jam sekolah. Berbeda dengan Dusun Pasir Panjang, Dusun 3 atau Baho ini sudah menjadi daerah binaan Sultra Island Care sejak 2018 lalu. Anak-anak Dusun Baho kini lebih mandiri dan tumbuh menjadi anak-anak yang optimis. Kini, setiap kali datang berkunjung ke Baho, kami disambut dengan penuh keceriaan oleh anak-anak. Anak-anak Baho adalah bukti bahwa apa yang kami lakukan bukanlah sebuah upaya sia-sia. Pola pikir anak-anak Baho kini perlahan mulai berubah. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang optimis, kreatif, dan yang paling penting, semangat untuk bersekolah juga semakin tinggi. Bagi kami, ini adalah sebuah pencapaian yang tidak ternilai. Fakta bahwa rumah baca pesisir yang kami dirikan di Dusun Baho menjadi jauh lebih bermanfaat dari apa yang kami harapkan sebelumnya. Hal ini pula yang saya dan teman-teman harapkan terjadi di Dusun Pasir Panjang. Kalau untuk taman bacanya itu kita sudah dirikan, kita pinjam ruangan dari desa. Itu sudah terbuka sejak 2018. Nah, di 2018 itu pengajaran itu sering kita lakukan di sini setiap sebulan sekali dengan pengajaran yang kita sudah set up dan kita buatkan RPP-nya. Nah, kemudian untuk bukanya itu bukannya setiap hari, itu kita kasih anak SMP yang namanya Naila untuk dia kelola taman baca ini untuk ajar adik-adik untuk membaca, ajar adik-adik untuk belajar di taman baca ini. Tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah kerja keras. Apa yang dikerjakan dengan tulus tentu akan berdampak baik. Inilah yang saya saksikan di Dusun Pasir Panjang. Memang butuh waktu yang tidak singkat, namun pelan-pelan pola pikir masyarakat di sini mulai berubah. Anak-anak yang dahulu hanya menghabiskan waktu untuk bermain, kini mampu menyisihkan waktu untuk belajar di rumah. Dan yang membuat saya semakin optimis adalah perubahan sikap dari para orang tua yang dulu menganggap pendidikan formal hanya sebuah formalitas, kini semakin termotivasi dan memahami bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Terlepas dari kondisi ekonomi mereka yang tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun pendekatan emosional yang kami lakukan dengan membaur bersama setiap kali kami berkunjung ke sana, dan juga menggelar berbagai kegiatan yang turut melibatkan para orang tua di dusun ini. Tujuannya tentu saja agar kami tidak lagi asing di mata mereka.
Malahan kesangan anak di sini gembira. Kita juga orang tua murid bersyukur. Ada yang menambah guru di sini bilang pulang dari sekolah ada lagi yang ajar-ajar biar sedikit-sedikit toh. Jadi kita kesan orang tua murid kalau orang turun di sini kita gembira, kita bersyukur kesan toh ada yang ajar-ajar kita punya anak. Kita juga begitu orang tua murid. Komoran dulu biar sebut huruf A tidak ada yang tahu. Biar disuruh menyanyi bersembunyi, tapi alhamdulillah sekarang selamanya ada anak-anak mahasiswa ditanya siapa yang ngajar komoran, anak-anak mahasiswa, orang Kak Mawan, sebut mi nama-namanya yang orang kenal. Kalau datang mereka, kita senang. Ada lagi yang ngajar kita untuk membaca, menulis, menghitung. Kakak Mawan kalau udah datang udah ajar kita membaca, itu udah ajar kita menggambar. Pas itu dengan teman-temannya, pas itu kita main-main, main kejar-kejar, main benteng, main dendek. Syukur, kau bangun Minae, tinggi matahari, sudah siang kompi sekolah, nanti kau ditinggalkan sudah datang jemputanmu. Bangun. Ada jemputan. Meski belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi masyarakat pesisir, namun gerakan yang kami lakukan telah memberi dampak positif yang pelan-pelan mulai mengubah pola pikir para orang tua suku Bajo. Mereka kini lebih berpikiran terbuka dan mulai menyadari bahwa jauh di dalam lubuk hati mereka tersimpan asa agar kelak generasi penerus mereka, anak-anak mereka, dapat tumbuh menjadi generasi yang membanggakan. Itu mesti ingin sekolah karena ingin jadi orang pintar dengan cerdas. Mesti bangga orang tua aku, jadi cita-cita aku pemain bola dan tentara. Perjalanan saya bersama Sultra Island Care masih sangat panjang. Niat untuk membersamai anak-anak pesisir telah tumbuh dan mengakar kuat dalam diri saya dan teman-teman relawan lainnya. Melalui langkah kecil yang mulai dengan sederhana ini, kami berharap anak-anak pesisir tidak lagi menjadi berbeda dan tertinggal dalam aspek pendidikan. Sebab anak-anak pesisir juga punya hak yang sama dengan anak-anak lain. Sebab anak-anak pesisir adalah tunas-tunas bangsa. Tugas kami hanya sebagai suluh yang selalu siap menjadi penerang di tengah pekatnya pesimisme masyarakat pesisir yang apatis terhadap pendidikan. Permasalahan yang ada di sini hanya sebagian kecil dari permasalahan tentang pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Jika ada kepedulian, mari bergerak bersama menciptakan perubahan yang jauh lebih besar dengan melakukan hal kecil yang ada di sekitar kita.